budaya yang hidup di dalam masyarakat, bukan berupa benda atau bangunan atau benda bersejarah, tetapi meliputi pengetahuan, tradisi, ada teknologinya, ada bahasa, ada 10 atau yang biasa kita sebut adalah objek pemajuan kebudayaan sebagaimana tertulis di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu, Tabi pun. Ya pun. Selamat datang di Tapis, Talkshow Pendidikan dan Inspirasi Sekolah. Bersama saya Ani yang akan menemani sahabat Edu hari ini, yang merupakan ruang inspirasi untuk pelajar dan generasi muda yang ingin terus berkembang, berkarya, dan tentunya tetap bangga dengan budaya kita. Dan bersama saya Irza, kita akan berbincang-bincang seru, penuh wawasan dan pastinya inspiratif. Di Tapis, kita akan membahas banyak hal menarik seputar pendidikan, kreativitas, dan peran generasi muda dalam menjaga identitas budaya. Nah, Kak Irza, kalau dengar kata warisan budaya nih, biasanya yang langsung kepikiran di otak tuh benda fisik kan? Mungkin yang langsung terbayang oleh kita adalah museum, bangunan tua, atau benda-benda bersejarah. Itu dia Kak Ani, padahal ada satu jenis warisan lagi nih yang gak kalah penting dan justru menjadi jiwa dari kebudayaan itu sendiri. Nah, apa tuh? Namanya adalah warisan budaya tak benda atau WBTB. WBTB ini Kak Ani bentuknya bisa berupa tradisi lisan, sebuah tarian, upacara adat, makanan tradisional, atau sebuah cerita rakyat. Bahkan kemahiran kerajinan tradisional bisa menjadi warisan budaya. Dan Kak Ani, budaya-budaya ini akan tetap hidup karena masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Jadi bukan hanya disimpan atau dipajang, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan tahu nggak sih Kak Ani, Lampung ini tuh udah banyak banget loh WBTB yang sudah diakui secara nasional. Wah, menarik sekali ya Kak Irza. Nah, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu warisan budaya tak benda. Mengapa keberadaannya sangat penting dan bagaimana Lampung terus menjaga kekayaan budayanya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Randa Heni Astuti, MIP. Selamat datang Ibu di Tapis, kabar baik Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Alhamdulillah Ibu. Sehat. Nah Bu, apa sih sebenarnya esensi dari warisan budaya tak benda atau WBTB? Dan kenapa kita harus mencatat dan melindunginya nih? Jadi warisan budaya tak benda tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Irja, bahwa budaya yang hidup di dalam masyarakat bukan berupa benda atau bangunan atau benda bersejarah, tetapi meliputi pengetahuan, tradisi, ada teknologinya, ada bahasa, ada 10 atau yang biasa kita sebut adalah objek pemajuan kebudayaan sebagaimana tertulis di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Oh gitu ya Bu, dan kenapa ya Bu, penetapan warisan budaya tak benda itu penting banget buat pemajuan kebudayaan? Ya tentu saja penting gitu kan. Bagaimana yang tadi kalian bilang bahwa kita harus mewariskannya atau kita mengenalkan kepada nanti anak cucu kita bahkan cicit gitu kan kalau tidak tercatat gitu kan. Seperti kita alami bahwa kita kan hanya mengenal secara turun-temurun saja. Tetapi kalau lebih lagi tercatatnya berarti budaya literasinya masuk bahwa warisan budaya itu bisa tetap langgeng, diharapkan tetap langgeng hingga beberapa puluh tahun ke depan. Jadi dia sifatnya abstrak tapi dampaknya nyata banget ya Bu buat identitas Abstrak sih kita. enggak ya? Oh, Abstrak enggak kan? Karena makanan ada bentuknya kan gitu. iya, benar, Olahraga tradisional itu ada bentuknya gitu. Tapi kan memang dia tidak tidak terus-menerus ada gitu loh. Oh iya. Maksudnya kan kalau kayak kita lihat cagar budaya
Kan juga cagar budaya ada tuh menetap di satu tempat. Mm-mm. Nah, inilah bentuknya. Nah, kalau ini kan enggak. Berarti dia banyak sekali macamnya ya, Bu. Iya, betul. Nah, apakah ada pembagian kategorinya nih, Bu? Tadi itu yang saya bilang bahwa ada 10 objek pemajuan kebudayaan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Dia ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus yang seperti kita kalau kita orang Lampung ini kan banyak tuh acara-acara tradisi. Iya, Misalnya benar. misalnya untuk perkawinan aja berapa Iya. tahapan yang harus kita lakukan kan gitu. Ada juga pengetahuan tradisional, misalnya cara membuat nyeruit. Nah, itu kan berupa pengetahuan tradisional. Bisa juga teknologi tradisional, ada seni, ada bahasa. Karena kan misalnya kayak kita orang Lampung, kita kan punya bahasa Lampung yang khusus gitu. Itu ada dialek A, dialek O, kan gitu juga. Ada juga permainan rakyat dan juga tentunya olahraga tradisional. Wah, ilmu juga nih buat kita sahabat Edu. Lalu Bu, bagaimana sebuah budaya bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia? Kan setiap tahun Kementerian Kebudayaan itu memang memberikan kesempatan kepada seluruh provinsi di Indonesia, tahapannya melalui kabupaten kota untuk mendaftarkan apa warisan budaya untuk ditetapkan sebagai WBTB-nya Indonesia. Tentunya kita melakukan kerjasama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi warisan-warisan budaya yang akan didaftarkan sebagai WBTB Indonesia itu, baik itu foto-fotonya maupun juga kalau ada videonya, bahkan naskah akademis yang sangat menentukan bahwa itu merupakan WBTB sebagai warisan leluhur nenek moyang kita, karena usianya kan harus di atas 50 tahun. Dan kita juga harus menyiapkan maestronya, siapa nih yang bisa menceritakan nanti gitu kan. Karena setelah kita daftarkan, kemungkinan ada yang akan diverifikasi oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, itu tentunya kita harus menyiapkan maestronya yang bisa menjelaskan bagaimana dia memperoleh ilmu pengetahuan ini atau tradisi ini dari warisan-warisan sebelumnya. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri, bagaimana perkembangan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan? Sekarang ini hingga tahun 2025 kemarin sudah ada 85 WBTB Lampung yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tentunya kita bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten kota agar di dalam setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat, untuk ditampilkan. Dan ini juga sinergi kan dengan penetapan 17 desa wisata berbudaya oleh Pak Gubernur. Wah, perkembangannya tentu menjadi kabar baik ya Bu ya. Nah, salah satu contoh warisan budaya tak benda Lampung yang cukup unik itu ada di tradisi kalau nggak salah Sakura Cakak Buah Bu. Apa sih Bu tradisi Sakura Cakak Buah itu? Itu kan salah satu tradisi yang memang sangat dijaga oleh masyarakat. Karena itu asalnya adalah dari Lampung Barat. Nah, mereka melakukannya setelah atau di saat hari raya, karena mulai dari hari pertama hari raya itu mereka akan melakukan kegiatan Sakura Cakak Buah. Dan menurut Ibu Bu, apa pesan moral yang terkandung dalam tradisi ini, khususnya bagi generasi muda dan sahabat Edu? Seperti kita tahu, tradisi Sakura Cakak Buah itu sudah menjadi WBTB Indonesia sejak tahun 2015. Tradisi pesta topeng yang biasa dilakukan pada saat Idul Fitri. Jadi mulai dari hari pertama, kalau beberapa tahun ini dilaksanakan itu selama 7 hari berturut-turut berkeliling di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Barat gitu. Ada 2 jenis sakura, yaitu sakura kamak dan juga sakura betik. Sakura kamak itu penampilannya kotor ataupun jenaka, sementara sakura betik itu yang rapih dan indah. Filosofi dari sakura ini adalah tentang kesetaraan. Di balik topeng itu tidak ada yang tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Pokoknya semua berbaur, bahagia, semuanya bergembira sama ya, kan gitu.
bergotong royong memanjat pohon pinang dan bersilaturahmi. Nah, ini tentunya akan mengajarkan pada kita artinya menjaga persatuan tanpa memandang status sosial antara satu dengan yang lain. Wah, keren banget Keren ya banget, Kak Kak Irza. Moni, benar banget. Ternyata di balik tradisi Sakura Cakak Buah itu ada nilai persamaan dan gotong royong yang sangat tinggi ya sahabat Edu. Nah Ibu, lalu tantangan pelestarian BBTB ini bagaimana ya Bu ya? Dengan dasarnya teknologi informasi sebenarnya bisa dibilang berat, bisa dibilang juga enggak, karena kita mengenalkan warisan budaya tak benda ini kan bisa lebih mudah Iya, gitu kan, Bu. melalui teknologi informasi gitu kan, sehingga anak-anak bisa tahu dengan lebih cara yang unik lah, yang Iya, seperti teman-teman lakuin lah sepertinya sekarang kan gitu. Mengenalkan apa saja warisan budaya tak benda, terutama warisan budaya tak benda Provinsi Lampung. Nah, tentunya memang membutuhkan kreasi-kreasi atau daya kreatif ya dari semua orang, bukan hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya dari semua orang gitu. Bagaimana membuat konten-konten yang menarik sehingga anak-anak muda kita, terutama Gen Z ya, sekarang ini Gen Z gitu, sekarang iya, ini benar. bisa mencintai itu yang namanya budaya. Nah, sehubungan Bu dengan pengaruhnya budaya asing tadi nih Bu ya. Anak muda zaman sekarang kan lebih sering main gadget, terpapar budaya K-pop, budaya kebarat-baratan. Nah, bagaimana Bu strategi dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung supaya anak muda tetap bangga sama warisan budaya lokal kita? Nah, itu tadi kan melalui podcast, melalui ini kita platform digital yang dipunya oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, baik juga bidang kebudayaan, dan kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam pencinta budaya gitu loh, untuk membuat konten-konten yang menarik sehingga masyarakat mengenal atau anak-anak kita ini mengenal apa sih itu budaya Lampung misalnya. Kayak yang kita kemarin baru lakuin ya, itu kan adalah Begawi Festival. Nah, itu kan mengenalkan kepada anak-anak muda apa sih yang namanya Begawi kan gitu. Iya. Setuju banget sih Bu, karena memang pada zamannya ya Bu, di era digital sekarang ini. Nah, kita harus bikin budaya kita naik kelas lewat konten-konten digital. Nah Bu, kalau dari kacamata pemerintah, apa peran konkret paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar atau mahasiswa di Lampung untuk ikut melestarikan warisan budaya tak benda ini? Tentunya banyak. Misalnya mulai dari menggunakan batik Lampung ya, sesuai dengan surat edaran gubernur. Nah, kan kita kan setiap hari Kamis menggunakan batik Lampung, terus itu menggunakan bahasa Lampung kan. Jangan malu-malu untuk belajar bahasa Lampung. Walaupun misalnya bercampur-campur itu dialek O kan gitu. Terus itu kita mengenalkan juga lagu-lagu Lampung. Bahkan kalau kita lihat kemarin di Hari Anak Nasional, bagaimana seorang anak bisa bercerita dengan menggunakan bahasa Lampung gitu kan. Jadi sesederhana itu ya sahabat Edu, bikin konten positif dan bangga menggunakan bahasa Lampung untuk di keseharian. Gak harus nunggu jadi tokoh adat dulu kan nih untuk melestarikan budaya. Oh ya, baik Bu. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan ke sahabat Edu yang sedang menyaksikan? Tentunya kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah malu untuk belajar atau mengenal budaya yang ada di daerahnya. Tidak mesti harus budaya Lampung. Semua budaya Indonesia itu sangat baik dan itu merupakan identitas diri kita, gitu. Identitas bangsa kita, sehingga orang bisa makin mengenal Indonesia dengan banyak keberagaman budayanya. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Edu. Terima kasih banyak ya Ibu atas ilmu dan perspektif luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Baiklah sahabat Edu, dari obrolan hangat kita hari ini dengan Ibu Heni, kita belajar bahwa warisan budaya tak benda bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah identitas, kebanggaan, sekaligus pedoman hidup yang diwariskan oleh para leluhur kepada kita. Mari bersama-sama kita menjaga, melestarikan,
dan mewariskan kekayaan budaya Lampung kepada generasi berikutnya. Karena ketika budaya kita tetap hidup, maka jati diri masyarakat juga akan lebih terjaga. Iya, betul sekali, sahabat Edu. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara, Bu. Semoga pembahasan kali ini menambah wawasan dan semangat kita semua lebih mencintai dan bangga akan kebudayaan daerah kita sendiri. Saya Irza. Dan saya Ani pamit undur diri, sampai jumpa di tapis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.